Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang anime Chainsaw Man dan alasan kenapa anime yang satu ini sangat Mimin rekomendasikan. Oke, langsung saja. Pertama, manga Chainsaw Man sendiri pertama kali rilis Desember pada tahun 2018 dengan genre action dark fantasy karya Tatsuki Fujimoto. Bisa dibilang Chainsaw Man adalah pemain baru di dunia peranimangaan ini. Tapi meskipun begitu, saat ini manga Chainsaw Man sendiri sebenarnya sudah memiliki popularitas yang sangat tinggi di seluruh dunia. Sebagai manga baru, Chainsaw Man selalu menduduki kelas teratas di tiap polling yang ada. Dan terkait dengan itu, sebenarnya apa sih yang membuat Chainsaw Man ini sepopuler itu dan patut untuk ditunggu? Oke, pertama dari segi dunianya sendiri, sesuai dengan genrenya dark fantasy, dunia dalam Chainsaw Man ini memiliki suasana yang kelam dan gelap. Walaupun berlatar di perkotaan modern, namun terasa sekali ada banyak ancaman yang mengintai di tiap pojoknya. Karena dalam dunia Chainsaw Man ini adanya eksistensi dari ras iblis, dan rata-rata para iblis tersebut pun sangat bermusuhan dengan manusia. Namun ada juga beberapa iblis yang dekat dengan manusia dan membuat kontrak dengan mereka. Dan terkait dengan hal itu, semakin mirip wujud iblis tersebut dengan manusia, maka semakin sedikit pula permusuhan yang ada pada iblis tersebut. Lalu para iblis ini sendiri memiliki sebuah nama, atau lebih tepatnya, setiap iblis yang ada di anime Chainsaw Man ini mewakili setiap rasa takut dari manusia pada suatu hal. Dan semakin nama atau hal tersebut ditakuti, maka akan semakin kuat pula iblis yang mewakili hal tersebut. Contohnya ada iblis pisau. Ketika banyak manusia takut pada pisau, maka iblis pisau tersebut akan semakin bertambah kuat. Dan tentu terkait dengan itu, para iblis ini sendiri memiliki kemampuan uniknya masing-masing sesuai dengan nama atau hal yang mereka wakili. Dan lalu yang cukup penting, para iblis juga dapat menyembuhkan diri dengan meminum sebuah darah, tidak terkecuali darah manusia, hewan, atau iblis sekalipun. Lalu seperti yang Mimin katakan sebelumnya, seorang manusia juga dapat membuat kontrak dengan iblis. Dengan memberikan sebuah pengorbanan pada sang iblis, maka orang tersebut akan memiliki sebagian kekuatan dari si iblis. Semakin kuat kemampuan sang iblis, maka semakin besar pula pengorbanan yang harus dilakukan. Tapi jika si iblis menyukai atau tertarik dengan orang tersebut, bisa saja kontrak tersebut akan memiliki harga yang lebih murah, namun dengan kekuatan yang sama atau bahkan lebih besar. Dan perlu diketahui, seorang iblis bisa membuat kontrak dengan beberapa orang, tidak hanya terbatas pada satu orang saja. Begitu pula sebaliknya, satu orang manusia dapat membuat kontrak dengan beberapa iblis, tidak terbatas hanya dengan satu iblis saja. Yang tentu dengan catatan, orang yang membuat kontrak tersebut harus mampu untuk menanggung kesepakatan yang ia buat jika ia menjalin kontrak dengan beberapa iblis. Lalu terkait dengan para iblis yang ada di anime Chainsaw Man ini bisa dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama ada iblis murni, merupakan seorang iblis yang benar-benar memiliki wujud mengerikan dan tentu bermusuhan dengan manusia. Yang kedua ada manusia iblis. Jadi dalam beberapa kondisi, seorang iblis dapat mengambil alih mayat manusia. Dan jika otak dari mayat tersebut masih utuh, iblis tersebut kadang akan memiliki beberapa ingatan dan kepribadian dari mayat manusia tersebut. Iblis manusia sendiri memiliki batasan-batasan tertentu dan tidak sekuat dengan iblis murni. Dan walaupun mereka bisa beregenerasi dengan meminum darah, manusia iblis tetap bisa mati jika mengalami luka parah. Dan yang ketiga ada hybrid manusia dan iblis. Untuk kondisi yang satu ini sangat jarang terjadi, di mana ketika si iblis dan manusia benar-benar bergabung menjadi satu, yang mana kondisi ini sendiri bisa dilakukan dengan kontrak. Yang tentu juga tak banyak iblis yang mau bergabung dengan manusia. Dalam kondisi ini, si manusia dapat berubah ke bentuk iblisnya dan mendapatkan kekuatan iblis tersebut dengan melakukan tindakan tertentu pada bagian tubuhnya. Dan ketika si manusia masuk ke bentuk iblisnya, orang tersebut tetap memiliki kesadaran penuh akan dirinya. Dan yang paling OP-nya lagi, dalam bentuk hybrid ini, si manusia bahkan bisa dikatakan abadi selama mereka dapat meminum darah suatu makhluk. Lalu berikutnya, untuk dari segi cerita, Chainsaw Man ini memiliki cerita awal yang cukup simpel, di mana mengisahkan tentang seorang pemuda berumur 16 tahun bernama Denji yang hidup sebatang kara di sebuah gubuk kecil. Dan kondisinya pun semakin diperparah dengan hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya pada geng Yakuza. Denji yang sudah susah dan masih bocah juga sudah dibebankan oleh hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sampai akhirnya Denji pun bertemu dengan seekor iblis yang mirip seperti anjing. Dan sejak saat itu pula kehidupan Denji pun mulai berubah ke arah yang lebih gelap atau ke arah yang lebih terang. Mungkin tergantung kalian sendiri yang bisa memutuskannya.
Lalu berikutnya, salah satu yang membuat anime manga ini menarik adalah jalannya cerita dari Chainsaw Man ini memiliki laju yang cepat dari arc 1 ke arc yang lainnya. Tapi di sisi lain, dengan lajunya yang cepat ini, Chainsaw Man selalu memberikan kejutan yang spektakuler pada tiap arc-nya. Lalu tidak hanya itu, selain cepat, cerita dari Chainsaw Man pun bisa Mimin bilang sangat sulit untuk ditebak. Selalu ada plot twist dan misteri di tiap sisi. Dan sejalan dengan cepatnya cerita Chainsaw Man ini, Fujimoto Sensei juga dapat dengan sempurna mempertahankan rasa penasaran pembaca sembari mengungkap sedikit demi sedikit informasi baru. Jadi kita tak akan dibuat menunggu lama dengan misteri yang ada, tapi di sisi lain kita juga akan selalu dihadirkan dengan misteri baru. Nah, lalu berikutnya, seperti yang Mimin tadi sebutkan, Chainsaw Man ini memiliki genre action dark fantasy. Untuk adegan brutal dan darah, Chainsaw Man sudah tak perlu ditanyakan lagi. Setiap pertarungan yang ada dalam cerita disajikan dengan cara yang paling brutal namun memukau dan heboh. Apalagi kalau itu sudah menyangkut tentang Denji. Pertarungan akan menjadi darah, heboh dan bodoh dengan kegilaan yang Denji miliki. Tapi di balik darah dan kebrutalan tersebut, anime Chainsaw Man juga cukup mengandung banyak adegan intim sekaligus bisa dibilang menjadi penyegar suasana dari kelamnya dunia yang ditawarkan oleh Chainsaw Man ini. Di beberapa adegan kita akan disajikan suasana santai yang sungguh menenangkan, membuat kita seakan dihanyutkan ke dalam cerita yang ada, dari mulai keharmonisan rumah Aki yang diisi oleh Denji dan Power sampai hubungan Denji dengan Makima. Dan mengingat Chainsaw Man sendiri digarap oleh Mappa Studio, dari trailernya saja sudah bisa kita lihat kualitas dari para pegawai yang tidak tidur semalaman. Dalam trailernya, dari adegan santai yang terlihat damai sampai adegan pertarungan yang terlihat brutal, Mimin cuma bisa bilang all hail to Mappa Studio. Lalu terlepas dari kebrutalan yang ada di anime ini, menurut Mimin salah satu hal lain yang paling menarik dari Chainsaw Man adalah penggambaran dari tiap adegan di mana ketika para iblis akan beraksi. Karena bukan hanya keren dan mengerikan, namun Fujimoto Sensei juga mampu membuat adegan tersebut menjadi creepy, aneh namun luar biasa di saat yang bersamaan. Dalam setiap aksi pertarungan yang ditawarkan oleh Chainsaw Man, Fujimoto Sensei selalu memberikan penggambaran imajinasi yang aneh tapi keren dan gila di saat yang sama. Contohnya saja sedikit spoiler, ketika Darkness Devil akan muncul di tengah suasana yang hening, di sana para tokoh yang ada benar-benar tak tahu apa yang terjadi dan yang akan terjadi. Tapi di saat yang sama, mereka juga merasa ketakutan karena hal yang tak diketahui itu. Dan tentu masih banyak lagi adegan-adegan creepy dan keren lainnya. Nah, selanjutnya, terlepas dari cerita dan dunia dari Chainsaw Man ini, salah satu hal menarik lainnya adalah penokohan dari setiap karakter yang ada di anime ini. Dengan dunia Chainsaw Man yang kelam dan gelap, tapi para karakter yang ada di dalamnya terasa manusiawi. Masing-masing dari mereka memiliki penyesalan sendiri, masalah sendiri, dan tujuan mereka sendiri. Ada yang berjuang karena masa lalu, ada yang berjuang untuk menantikan masa depan, dan ada juga yang berjuang untuk mengetahui apa yang ia ingin perjuangkan. Setiap karakter memiliki kedalaman, pesona, dan keunikan mereka sendiri. Sangat menarik rasanya bagaimana Mappa Studio akan mengeksekusi kepribadian para karakter ini menjadi sebuah animasi bergerak. Lalu berikutnya, terlepas dari aksi gila dan kekelaman dari dunia Chainsaw Man ini, salah satu hal lain yang membuat judul manga satu ini semakin menarik adalah komedinya. Yap, humor komedi dalam Chainsaw Man ini bisa Mimin bilang cukup gelap dan vulgar. Jika biasanya di anime lain, khususnya genre shonen, komedi yang cukup sering diandalkan di sana seperti ekspresi-ekspresi kocak atau dipukul dengan efek yang berlebihan, biasa disebut juga dengan slapstick. Nah, sedangkan dalam Chainsaw Man ini, komedi yang dihadirkan di sini kebanyakan datang dari ketidaktahuan dan kepolosan karakternya, khususnya sang tokoh utama Denji. Berhubung si Denji ini tumbuh dengan sedikit pengetahuan dan pemahaman, dengan ketidaktahuan dan kepolosannya, Denji seringkali melemparkan humor gelap dan vulgar, namun terasa sah dan berujung lucu karena latar belakang Denji yang tidak berpendidikan. Sehingga rata-rata adegan komedi yang ada di sini terkesan alami dan tidak dibuat-buat. Lalu hebatnya lagi, komedi yang dihadirkan pun tidak hanya berfungsi sebagai adegan lucu saja. Menurut Mimin, komedi yang hadir dalam seri Chainsaw Man ini sangat berguna sekali untuk menjadi pencair suasana di tengah kelamnya dan suramnya dunia Chainsaw Man ini. Sehingga cerita yang disuguhkan pun menjadi tidak terlalu berat dan depressing bagi para pembaca. Ya, intinya menurut Mimin tak heran mengapa Chainsaw Man selalu menempati posisi atas di tiap polling yang ada. Dengan ceritanya yang bisa dibilang ringkas namun spektakuler, penokohan karakternya yang memiliki pesona dan kedalaman mereka, dan tentu saja aksi keren, brutal, gila, aneh, badass, dan epic di setiap pertarungan yang ada.
Ditambah dengan art dan imajinasi Fujimoto Sensei yang creepy namun memukau, akan sangat menarik untuk menunggu bagaimana sang MAPPA Studio mengadaptasi adegan-adegan tersebut. Dan ya, terakhir sayangnya saat ini masih belum diketahui MAPPA akan mengadaptasi Chainsaw Man hingga chapter berapa. Tapi jika kita melihat dari teasernya, di sana paling jauh diperlihatkan sampai dengan kemunculan Gandival, manga chapter 74. Dan jika kita melihat Jujutsu Kaisen, MAPPA mengadaptasi manga Jujutsu Kaisen hingga chapter 64 dengan jumlah 24 episode animenya. Jadi kalau menurut Mimin pribadi sih, Chainsaw Man kemungkinan akan mendapatkan 12 episode animenya saja. Dan jika benar, mungkin itu akan sampai pada arc Katana Man atau paling jauh Bomb Girl arc. Ya, tapi terlepas dari itu kita tunggu saja informasi berikutnya. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan tentang anime Chainsaw Man ini dan alasan mengapa kalian harus mengantisipasi anime ini. Oke lah, mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.